Oke, hari ini coba kita melihat satu topik, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, selalu bertanya sama Tuhan. Itu penting sekali ya, selalu bertanya sama Tuhan. Ya, mungkin kita punya rencana-rencana, apalagi yang sudah kelas 12 punya rencana. Setelah selesai saya lulus nanti saya akan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Tapi manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi selalu bertanya sama Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Siapapun kita selalu bertanya sama Tuhan supaya kita tidak salah langkah di dalam mengambil suatu keputusan atau suatu langkah yang akan ditempuh. Nah, kita coba lihat, kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang Daud. Nah, ini saya banyak belajar dari tokoh Daud ini ya. Saya bacaannya sudah di 1 Samuel. Ini luar biasa ya. Setiap pasal itu selalu ada rema yang saya dapatkan dalam membaca kisah seorang Daud ini. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 1. 1 Samuel 23 ayat yang pertama. Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. 1 Samuel 23 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengerikan. Nah, ini bagi Daud ini ketika dia sedang dalam pelarian karena dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan dia katakan, dia mendengar di Kehila itu orang Filistin sedang melawan orang Israel di sana dan menjara tempat-tempat pengerikan. Artinya dulu tempat pengerikan itu ya tempat menghasilkan anggur, ya. Itu dijarah. Ya, tentu itu kerugian bagi bangsa Israel, dan ini masalah bagi Daud, itu masalah. Ya. Secara manusia dia akan berangkat untuk menolong ya bangsanya, orang-orang yang sebangsa dengan dia, mau menolong dari masalah yang dihadapi dengan adanya bangsa Filistin yang melawan kota Kehila. Ya. Secara manusia Daud mau berangkat ke sana, tapi Alkitab mencatat bahwa Daud tidak pergi langsung ke sana setelah mendengar bahwa ada masalah di kota Kehila, tapi dia kembali bertanya sama Tuhan. Poin penting, selalu bertanya sama Tuhan. Nggak percaya? Coba kita lihat di ayat 2. Coba lihat di ayat 2, pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ayat 2. Coba kita lihat. Apakah benar Daud bertanya kepada Tuhan? Atau dia jalan langsung menyerang kota Kehila yang sedang mengalami masalah? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ya. Dia bertanya sama Tuhan. Ketika ada masalah, Daud bertanya sama Tuhan. Ini ada masalah di kota Kehila. Di sana orang-orang Filistin merampas tempat-tempat pengerikan. Ya, artinya mau menghancurkan kota itu. Ya. Tapi secara kebangsaan mungkin Daud mau pergi, tapi dia selalu ingat Tuhan. Dia bertanya kembali kepada Tuhan. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Dan Tuhan menjawab, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Itu poin pertama. Selalu bertanya sama Tuhan, dan Tuhan menjawab, pergi, Daud pergi, ya. Tapi di dalam kejadian itu ada suara-suara lain. Kalau di radio itu ada namanya noise, ya. Sering ada jaringan-jaringan lain kan, ada suara-suara lain, pernah nggak? Dengar radio itu ada kayaknya tumpang tindih suaranya, itu noise-nya. Ada suara-suara lain. Coba kita lihat
Ada nggak suara-suara lain yang mempengaruhi Daud selain daripada suara Tuhan? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 3. 1 Samuel 23 ayat 3. Coba kita lihat di situ. Apa yang dikatakan? Ada suara-suara lain, ada noise. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Ya, ada orang yang mempengaruhi Daud lagi, orang-orang yang ada di sekitarnya. Lah kita saja di Yehuda ini dalam keadaan kesulitan, kita lagi dikejar-kejar, maka masa kita mau pergi lagi berperang mengalahkan bangsa Filistin yang ada di kota Kehilah? Ya, ada suara-suara lain. Nah, seringkali ketika kita sudah tanya sama Tuhan, ada suara-suara lain di sekitar kita yang mau menggagalkan suara Tuhan itu. Ya, kita sudah bertanya sama Tuhan, kita sudah yakin, dan ada suara-suara itu datang. Pak Pendeta, saya ke jauh, saya akan menjadi hamba Tuhan. Dalam perjalanannya ada orang yang mengingatkan, kalau kamu jadi tentara, badanmu bagus, cocok kayaknya. Ada noise, ada suara-suara yang mempengaruhi. Apakah Daud mendengar suara-suara itu? Atau dia kembali bertanya sama Tuhan? Hah? Apakah Daud mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya? Atau dia kembali bertanya lagi sama Tuhan? Hah? Kembali bertanya kepada Ya. Tuhan. Apakah saudara ketika sudah ada kejelasan konfirmasi dari Tuhan dan ada noise yang mempengaruhi saudara, apakah saudara bertanya lagi kepada Tuhan atau mendengarkan suara itu? Halo? Kita kembali lihat ya. Apakah Daud bertanya kembali kepada Tuhan walaupun ada orang di sekitar dia yang berkata, nggak mungkin kita pergi berperang di sana. Kita saja dalam kesulitan, kita lagi dikejar-kejar di Yehuda, ini nggak aman. Masa kita pergi lagi ke sana mengalahkan barisan perang orang Filistin? Mungkin kalau bahasa sehari, apa ini Daud ini sudah nggak waras kan? Kita lagi dalam masalah kok disuruh pergi berperang lagi. Ada Saul di sana yang kejar-kejar nyawanya. Daud berkata, ya udah saya ikut kamu ya. Benar kata kamu. Apa Daud ngomong gitu? Tidak. Tapi Daud kembali bertanya sama Tuhan. Ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 2 kali konfirmasi sama Tuhan. Pergilah, bersiaplah, aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya. Dia tidak terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud bertanya selalu sama Tuhan. Dia selalu kembali sama Tuhan. Dan Tuhan konfirmasi, pergi. Pergi. Hei kelas 12. Ya, sebentar lagi kamu lulus. Sudah berapa kali kamu bertanya sama Tuhan tentang kelanjutan setelah selesai dari SMK? Selalu tanya sama Tuhan. Tapi apakah kita yakin dengan suara Tuhan? 2 kali. Apakah Daud yakin itu suara Tuhan? Hah? Sudah 2 kali dikonfirmasi dan Tuhan bilang, pergi, bersiap, kalahkan itu, saya sudah serahkan dalam tanganmu. Apa dia yakin dengan suara Tuhan? Nah, coba kita lihat di ayat 5. 1 Samuel 23 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan dikembalikannya yang kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Buktinya bahwa itu adalah suara Tuhan.
mereka berhasil dan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Kamu berjalan dengan pikiranmu sendiri, apa yang kamu pikirkan tidak pernah terjadi seperti itu karena kamu tidak pernah bertanya sama Tuhan, alias gagal. Ya. Jadi orang yang bertanya sama Tuhan, konfirmasi sama Tuhan, dia berjalan pasti berhasil yang dilakukannya. Tapi kalau berjalan dengan pikirannya sendiri, pasti tidak akan berhasil. Apakah perjalanan ke Sulawesi Desember nanti Tuhan izinkan? Masing-masing konfirmasi sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kita akan pergi dengan biaya yang Tuhan siapkan, dan kita akan menjadi berkat di sana. Banyak orang bertobat. Tanya kembali sama Tuhan, apakah Tuhan kehendaki? Ya. Kalau Tuhan kehendaki, kau bisa keliling mulai dari Palu sampai ke Toraja, kau jadi berkat. Ya. SIM nomor 2, KTP nomor 2. Yang nomor 1, Tuhan banyak jiwa-jiwa. Iya, kau itu kehendak Tuhan. Biar kau rencanakan mau pergi urus SIM, tahunya bulan Februari baru buka pendaftaran buat SIM. Matilah. Jadi bukan kehendak Tuhan pulang untuk membuat SIM, tapi yang Tuhan kehendaki, waktu peluru ditobatkan, Badak ditobatkan, suku apa itu yang ditobatkan? Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita pulang, panen jiwa pulang. Apa enggak luar biasa? Kayaknya mulai tanya sama Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Jadi Daud itu menang karena Tuhan. Ya. Kita bisa pergi itu karena Tuhan. Kamu ada di sini karena Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Ya. Ferry, kamu gak kebetulan di sini. Kamu ada di sini karena Tuhan. Jadi Daud menang karena Tuhan. Benar enggak? Benar. Buktinya dia bisa mengalahkan semua. Seperti apa yang Tuhan katakan. Di dalam doa-doamu mulai tanya sama Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan kembali kepada. Tanya sama Tuhan. Ya. Kalau kamu pergi karena Tuhan menghendaki, pasti kamu akan memanen kemenangan demi kemenangan. Itu. Tapi ketika kamu pergi tanpa bertanya sama Tuhan, yang kamu alami adalah kekalahan demi kekalahan. Lama-lama kamu meninggalkan Tuhan karena kecewa sama Tuhan. Makanya jangan berjalan dengan pikiran, jangan berjalan dengan kehendak sendiri, tapi selalu bertanya sama Tuhan. Apakah ketika sudah menang gak ada masalah? Ketika kamu yakin disertai Tuhan, ketika kamu yakin menang karena Tuhan, apakah gak ada masalah? Masih ada. Coba Daud, dia sudah kalahkan di kota Kehilah, dia sudah halau semua, tapi masalah muncul juga. Coba kita lihat di dalam ayat 9 sampai 11. Saya bacakan kepada kita semua. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiathar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini, oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itu ke aku ke dalam tangannya. Dia bertanya sama Tuhan, akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Kira-kira jawab apa yang diharapkan Daud? Kira-kira jawaban dari Tuhan? Pasti jawabannya tidak, kan? Tuhan, saya udah capek berperang ini. Masa Saul mau datang lagi nih, mau cabut nyawaku? Pasti harapannya Daud, ya tidak datanglah Saul, gitu kan? Pasti Tuhan tahu ini saya udah capek ini berperang ini, sudah mengalahkan bangsa Filistin yang menyerang kota Kehilah. Pasti Tuhan tahu lah saya capek. Pasti jawaban Tuhan tidak. Tapi jawaban Tuhan apa? Iya, akan datang. Tuhan Allah Israel,
beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Nih, coba seringkali kita menginginkan jawaban doa kita apa? Dijawab sesuai dengan permintaan kita kan? Tapi gimana kalau Tuhan bilang tidak? Ya. Ini Daud minta sama Tuhan. Apakah Daud kecewa karena Tuhan bilang ia akan datang, Saul akan datang untuk mencabut nyawamu? Apakah Daud kecewa? Apa yang Daud lakukan? Dia bertanya lagi sama Tuhan. Apa yang Daud katakan sama Tuhan? Coba kita lihat di ayat 12 dan 13 ya. Dengar saya bacakannya. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Dia tanya lagi, apakah warga yang ada di Kehilah yang kami sudah bantu ini akan menyerahkan kami dan pasukan ini ke tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Coba jawabannya lagi. Tadi sudah bilang, iya dia akan datang. Dia tanya lagi sama Tuhan, pasti harapannya tidak diserahkan kan? Ya, tapi Tuhan bilang apa? Akan mereka serahkan. Coba kita di posisi Daud, mungkin udah kencing berlari itu ya, udah capek berperang, harapannya Tuhan tolong, tapi Tuhan malah bilang dia akan datang mencabut nyawamu. Ya, tanya lagi sama Tuhan, ini orang-orang yang kami sudah tolong ini di kota Kehilah, kira-kira dia mau menyerahkan nggak sama Saul kami ini? Jawabannya Tuhan apa? Ya, akan diserahkan. Ya, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehilah dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Tuhan sudah halau ya. Sehingga Saul tidak jadi ke Kehilah. Daud tidak pernah kecewa akan jawaban Tuhan. Kenapa dia nggak kecewa? Karena dia tahu apa yang Tuhan rancangkan tidak pernah salah. Walaupun di mata manusia mungkin itu salah, mungkin itu terlambat, mungkin itu tidak baik, tapi di mata Tuhan segala rencana dan rancangan Tuhan pasti baik. Ini yang harus kita pahami ya. Orang yang selalu bertanya sama Tuhan akan selalu luput dari masalah karena selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, ketika jawaban Tuhan seperti itu, mereka cari cara lari dari situ. Karena Tuhan sudah konfirmasi akan datang. Tapi ketika melihat mereka lari, rencana Tuhan berubah. Tidak jadi, ya. Oke. Kita lanjut. Dikatakan di ayat 14 ya. 1 Samuel 23 ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ya, Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Orang yang selalu bertanya sama Tuhan, orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita selalu tanyakan sama Tuhan, pasti kamu akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara dan saya. Ya. Dikatakan di situ di ayat 26 sampai 28. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Mereka sudah kepung Daud, tinggal menangkap Daud. Tapi ada yang datang, undur karena negeri kita diserang orang
Filistin. Kadang kita di ujung tanduk, rasanya sudah mau mati, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Daud sudah dikepung, tinggal ditangkap Saul, tapi ada kejadian di Israel, dikepung, diserang oleh bangsa Filistin, sehingga raja harus undur dan Daud selamat. Ya, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, artinya Daud diluputkan dari kematian karena mau dibunuh oleh Saul. Ya, seringkali terlalu banyak yang Tuhan luputkan kita dari ujung-ujung yang harusnya kita binasa, tapi Tuhan luputkan kita dari sana. Ya, kadang kita tidak sadar. Ya, makanya kembali seperti topik kita hari ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau tempuh, perjalanan apapun yang kita mau tempuh dalam hidup ini, selalu konfirmasi sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya, saya berapa kali ketemu orang yang seperti tak bisa bawa renungan, ya, saya konfirmasi dulu sama Tuhan, saya tanya dulu sama Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kamu kerjakan, terutama yang kelas 12 yang akan melangkah ke jenjang berikutnya, mulai ambil doa, tanya sama Tuhan, kemana saya harus melangkah. Banyak noise, banyak suara-suara yang akan kamu dengar. Ini bagus, itu bagus. Ikut Om ke Papua. Papua sudah ada pekerjaan di sana. Tapi itu bilang no, bukan tempatmu di sana. Kalau kamu jadi polisi, tanya Tuhan, konfirmasi lagi sama Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Ya, jadi selalu konfirmasi sama Tuhan. Ya.